tujuan membimbing perilaku. Maksudnya bahwa kita dalam hidup ini mesti merumuskan tujuan yang jelas. Karena orang yang tidak merumuskan tujuan hidupnya dengan jelas, maka perilakunya tidak jelas arahnya. Kadang ke kiri, kadang ke kanan, kadang ke utara, kadang ke selatan, kadang mendekatkan diri kepada Allah, tapi kadang juga menjauhkan diri dari Allah. Kadang-kadang membangun, kadang-kadang merobohkan. Itu kalau kita tidak mempunyai tujuan yang jelas. Oleh karena itu, kita mesti merumuskan tujuan hidup ini yang jelas. Tujuan hidup yang paling baik adalah mencari ridha Allah, atau semua yang kita lakukan kita tujukan untuk mengharapkan Allah senang pada kita atau kita menyenangkan Allah. Nah, tujuan itu kalau kita rumuskan dengan baik, maka insya Allah tujuan itu akan memberi pengarahan kepada kita sendiri. Jadi tujuan itu ada di benak kita, ada di pikiran kita, ada di hati kita. Terus kita fokus kepadanya, maka ketika kita bertutur kata, ketika kita melakukan aktivitas, bahkan ketika kita berpikir pun arahnya menuju ke tujuan tadi. Nah, karena pemikiran kita itu biasanya diwujudkan dalam aktivitas, dan aktivitas itu biasanya kita sebut perilaku, maka dengan tujuan yang jelas semacam itu kita berharap bahwa semua aktivitas yang kita lakukan atau perilaku kita itu bisa kita tarik benang merah selalu menuju ke tujuan yang tadi. Tidak boleh ada aktivitas kita yang tidak bisa ditarik benang merah menuju ke tujuan. Oleh karena itu, mari kita mencoba membahas hal ini. Tentu tidak bisa tuntas dalam satu pertemuan. Kita akan membahas di beberapa pertemuan, tetapi dengan topik-topik yang kelihatannya beda, tapi semuanya akan menuju ke situ. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas misalnya tentang ikhlas, yakni memurnikan pengabdian hidup kita hanya untuk Allah saja. Itu namanya ikhlas. Ikhlas yang ideal adalah kita melakukan segala aktivitas karena kita merasa diperintah oleh Allah. Karena kita merasa diperintah oleh Allah, maka ketika kita melakukan aktivitas tadi, arahnya, tujuannya juga dalam rangka mencari ridho Allah. Karena kita mengharapkan ridho Allah, maka sarana yang kita gunakan harus sarana yang disediakan oleh Allah dan direstuinya. Semua yang ada di dunia ini sebenarnya adalah sarana bagi kita. Cuma dari sarana-sarana itu ada yang direstui, ada yang tidak. Yang direstui adalah yang halal untuk kita. Yang tidak halal tidak boleh kita manfaatkan. Terus ketika kita melakukan aktivitas, maka aktivitas itu sendiri harus dilakukan dengan cara-cara yang direstui oleh Allah. Direstui artinya Allah itu memerintahkan kita untuk melakukan itu, menggunakan cara itu. Yang tidak direstui adalah cara-cara yang tidak diizinkan oleh Allah. Dengan kata lain, yang dilarang oleh Allah. Jadi ikhlas sangat penting dalam menunjang kebahagiaan hidup kita, baik di dunia maupun di akhirat. Pada pertemuan yang lalu kita bahas bahwa ikhlas bisa menyingkirkan rasa bimbang dan ragu. Kenapa bisa menyingkirkan rasa bimbang dan ragu? Karena kan arahnya jelas. Kalau arahnya jelas dan hanya satu, ya apapun yang kita lakukan arahnya ke situ.
maka tidak ada bimbang dan ragu. Misalnya ada iming-iming sesuatu yang tidak searah itu, kita langsung saja menolak, tidak. Karena kalau kita mempertimbangkan saja, maka muncul bimbang dan ragu. Nah, bimbang dan ragu itu tidak nyaman di pikiran kita. Baru di pikiran sudah tidak nyaman. Kalau kita jalani yang menyimpang itu, nanti berakibat secara sosial, secara kejiwaan, yang akhirnya memperburuk kebahagiaan kita. Ya. Nah, dengan demikian orang yang ikhlas, yang hidupnya hanya untuk Allah saja, dia tidak akan mengalami konflik motivasi. Motivasi itu dorongan. Tidak ada dorongan dua arah. Dorongannya hanya satu arah. Karena satu arah, ya tidak ada konflik dalam hati kita. Kalau kita mempunyai konflik, di satu sisi kita kepen ke utara, di sisi lain kita kepen ke selatan, maka kita bimbang. Bimbang karena kalau kita ke utara berarti makin jauh dari selatan, kalau ke selatan makin jauh dari utara. Kalau ingin mendekat Allah, tapi di sisi lain ingin berkorupsi misalnya, kita taat ketika sholat, beribadah, apapun kepada Allah, itu kita berarti mendekat kepada Allah. Tapi kalau seseorang itu korupsi, dia menjauh. Jadi orang yang di pagi hari atau di malam hari rajin beribadah, mendekatkan kepada Allah, tetapi kalau siang hari dia korupsi, dia kembali lagi menjauh dari Allah. Nah, orang yang semacam ini akan bimbang. Nah, pagi ini insya Allah kita akan membahas salah satu unsur dari keikhlasan itu, yaitu bahwa seorang yang ikhlas ketika melakukan aktivitas apapun, tujuannya hanya satu dalam rangka mencari ridho Allah. Ini berarti bahwa semua hal yang berkaitan dengan aktivitasnya, termasuk tenaga, pikiran, dan hartanya, semuanya diarahkan hanya untuk mencari ridho Allah. Sehingga seolah-olah dia menjual dirinya. Semua yang ada pada dirinya itu dijual kepada Allah. Nanti Allah membeli kita dengan ridho Allah. Nah, kalau Allah ridho kepada kita, maka Allah akan merahmati kita. Allah akan memudahkan urusan kita. Dan Allah akan mengizinkan kita kelak tinggal di surganya. Nah, orang yang semacam itu digambarkan oleh Allah, wa minan nasi may yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah. Di antara manusia itu ada orang yang menjual dirinya atau mengerahkan dirinya semuanya, baik dirinya berupa badan, jiwa, tenaga, pikiran, dan bahkan yang nempel pada dirinya. Yang nempel pada dirinya itu termasuk hartanya, jabatannya, kekuasaannya, semua diarahkan ke situ. Mumpung aku mendapatkan kekuasaan, maka kekuasaan ini aku arahkan menuju kepada Allah agar aku agar aku bisa memperoleh ridhonya. Wallahu ra'ufun bil ibad. Allah itu maha penyantun kepada hamba-hambanya. Ya, artinya kalau kita itu mau berbakti kepada Allah secara tulus, ikhlas, maka Allah akan menyayangi kita. Jika kita berhasil memastikan tujuan semua aktivitas dalam kehidupan ini hanya untuk mencari ridho Allah, maka kita akan mengalami kemudahan dalam menempuh kehidupan. Ini dijanjikan oleh Allah. Saya ulang, kalau kita mau memastikan bahwa semua aktivitas kita arahkan untuk memperoleh ridho Allah, maka insya Allah pasti Allah akan memberi kita kemudahan dalam menempuh hidup. Karena tujuan itu akan membimbing kita dalam berperilaku sehari-hari, sehingga perilaku kita akan selalu konsisten dengan tujuan tadi.
Perilaku yang konsisten, konsisten itu artinya yang saya gambarkan tadi, bisa ditarik benang merah menuju ke tujuan tadi. Ya, itu konsisten. Perilaku yang konsisten akan membangun karakter. Sedangkan karakter sangat erat hubungannya dengan nasib dalam kehidupan. Kalau orang setiap hari dia jujur, melakukan transaksi jujur, dia berjanji jujur, dia melakukan tindakan apapun jujur, dia berhubungan dengan istri juga dengan jujur. Nah, itu akan mempengaruhi nasib kita. Ya. Orang yang perilakunya konsisten dengan tujuan mencari ridha Allah, dijamin oleh Allah akan terbebas dari ketakutan dan kesedihan. Jadi, bahasanya Allah itu bahwa orang yang perilakunya konsisten dalam rangka mencari ridha Allah atau sesuai dengan komitmennya dia mengabdi kepada Allah, maka Allah akan membebaskan dia dari ketakutan dan kesedihan. Ketakutan dan kesedihan ini adalah core atau inti dari penyakit hati. Inti dari sesuatu yang membuat jiwa kita sengsara. Kita tidak suka takut, kita tidak suka sedih. Tapi ketakutan dan kesedihan di sini adalah ketakutan dan kesedihan yang berlangsung lama. Kalau ketakutan yang berlangsung sebentar itu rahmat dari Allah. Ya. Kesedihan yang hanya berlangsung sebentar itu rahmat dari Allah. Kenapa? Karena semua emosi itu ada takut, ada sedih, ada marah dan sebagainya. Itu memang diciptakan oleh Allah pada diri kita untuk menjaga kelestarian hidup kita. Ketakutan, Allah itu memberi kita rasa takut ketika kita merasa terancam. Maka rasa takut yang hanya sejenak ketika menghadapi suatu kejadian itu adalah semacam early warning system. Sistem peringatan dini. Hati-hati ya, kamu akan menghadapi bahaya. Begitu ada misalnya harimau ada di depan kita. Kita takut. Takut itu penting supaya kita bisa mengambil langkah untuk menghindari bahaya itu. Sedih juga begitu. Sedih itu penting kalau hanya sejenak. Karena sedih itu pemberitahuan oleh Allah bahwa hati-hati ya, kamu telah kehilangan sesuatu yang selama ini kamu andalkan. Kalau kita kehilangan sesuatu yang kita andalkan, maka muncullah rasa sedih. Tapi kalau takut dan sedih itu berlangsung lama, itu penyakit. Nah, Allah menjamin kalau kita itu berperilaku konsisten menuju kepada Allah, kita tidak akan menderita takut dan sedih yang berlebihan. Yang berlebihan itu besarnya itu tidak berlebihan dan waktunya juga tidak berlebihan. Tidak muncul fobia. Nah, fobia itu penyakit. Karena ketakutan, fobia itu penyakit ketakutan yang berlangsung lama dan seringkali tidak realistis hanya karena katanya dan sebagainya. Dan Allah menyebut di sini hanya dua. Allah akan membebaskan orang semacam itu dari ketakutan dan kesedihan. Kenapa? Karena perasaan yang lain adalah cabang dari itu. Stres itu cabang dari ketakutan. Galau itu dari ketakutan. Ya, khawatir, cemas, itu semua dari ketakutan. Tapi kalau orang kecewa, nah kecewa itu bagian dari kesedihan. Depresi itu kesedihan yang paling parah. Nah, Allah itu menjamin kalau kita berpegang teguh pada tujuan dalam rangka mencari ridho Allah, perilaku kita konsisten, maka insya Allah kita akan terbebas dari semua
emosi yang negatif-negatif. Ya, semua emosi yang negatif-negatif. Karena semua yang negatif itu semuanya adalah cabang dari ketakutan dan kesedihan. Dan lebih lagi, Allah menjamin orang yang semacam itu kelak akan masuk surga. Jaminan akan masuk surga itu sendiri itu juga menghilangkan takut dan sedih. Karena misalnya derita apapun yang dialami sekarang, kesulitan apapun yang dihadapi sekarang, itu orang itu menganggap ini sementara. Paling berapa lama sih nanti kalau aku meninggal dunia, hidupku lebih enak, lebih nyaman. Jadi bahaya dan derita yang dialami sekarang ini menjadi terasa kecil. Terasa itu penting ya, karena justru terasa itu atau merasa itulah yang mempengaruhi perasaan. Yang mempengaruhi perasaan. Misalnya ada bahaya mendekati kita, tapi kalau kita tidak merasa terancam, ya nggak takut. Sebaliknya, tidak ada bahaya, tapi kalau kita merasa terancam, takut. Ya, seperti misalnya orang yang tahun depan pensiun. Itu kalau dia merasa bahwa, wah kalau pensiun celaka aku, penghasilanku turun drastis atau malah hilang, terus kebutuhanku makin banyak karena makin tua itu seringkali sakit-sakitan, butuh biaya, terus dia merasa terancam. Pasti takut. Maka banyak orang yang takut menghadapi pensiun. Tapi sama-sama orang menghadapi pensiun malah berharap kapan aku ini mulai pensiun, kapan aku mulai pensiun. Karena dia punya harapan kalau orang masih bekerja sekarang berarti dia banyak terikat dengan orang lain. Dia harus sampai di tempat pada jam yang pas. Dia harus melakukan kegiatan-kegiatan, suka atau tidak suka, dia harus menjalaninya. Jadi hidupnya kurang bebas. Begitu pensiun, bebas aku. Nah, jadi orang yang merasa bahwa pensiun itu akan memberikan kesenangan, nah, dia menghadapi pensiun tidak akan takut. Ya, jadi unsur merasa atau terasa itu sangat penting karena itu akan mempengaruhi emosi kita. Nah, kalau Allah menjanjikan akan masuk surga, itu udah dia hidupnya penuh harapan. Ya seperti ini nggak apa-apa lah. Ini kan untuk menambah pahala. Ya, misalnya lagi sakit, dilakukan pengobatan, tapi sambil ada harapan. Ada harapan bahwa sakitku ini kalau aku menghadapi dengan sabar, itu menggugurkan dosa. Gambaran ilustrasi yang diberikan oleh Rasulullah itu seperti daun-daun yang rontok dari pohonnya. Nah, itu setiap saat kita melihat pohon yang banyak daunnya itu kan setiap saat itu ada saja yang rontok, yang jatuh gitu. Tapi tentu diganti lagi. Tapi ada rontok. Nah itu kalau kita sakit dan sabar, banyak dosa yang diampuni oleh Allah. Ya. Kalau kita tuh sambil sakit merasa alhamdulillah aku ini dosaku dikurangi dari apa yang saya lakukan dulu waktu mudaku dulu aku banyak melakukan dosa. Ini kesempatan untuk menggugurkan itu. Tapi ketika kita sakit harus menghadapinya dengan sabar. Kalau tidak sabar ya tidak gugur juga si dosa-dosa itu. Nah, Allah menjanjikannya. Ayat ini populer sekali. Ya. Innalladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Nah, ada dua versi. Yang di Fussilat lebih panjang, kalau yang di Al-Ahqaf lebih pendek seperti ini. Sesungguhnya orang yang mengatakan bahwa Tuhan kami Allah, ini kan berarti iman. Beriman kepada Allah, Allah itu Tuhanku. Karena Allah itu Tuhanku berarti aku hambanya. Kalau aku hambanya, maka aku mengabdi kepadanya. Aku akan nurut
tunduk patuh kepada Allah karena aku sudah mengakui bahwa Allah itu yang menciptakan aku, yang mengatur aku, yang memberi rizki aku dan sebagainya. Terus tsumastaqamu, mereka konsisten. Perilakunya itu istiqomah. Istiqomah itu artinya konsisten. Sesuai dengan ucapan tadi. Kalau mengatakan aku ridho Tuhanku adalah Allah, raditu billahi rabba, aku meridhoi Allah sebagai Tuhanku, tapi dia tidak nurut, itu omong kosong. Nah, kalau omong kosong berarti tidak istiqomah, tidak konsisten. Nah, kalau orang mengatakan Tuhanku Allah dan orang itu istiqomah, konsisten perilakunya, fala khaufun alaihim wa lahum yahzanun, tidak akan ada ketakutan yang menimpa dia, dan dia pun atau mereka pun tidak akan perlu merasa takut, tidak perlu merasa sedih. Ditambah lagi, ulaika ashabul jannati khalidina fiha, mereka nanti akan menjadi penghuni surga selamanya di sana. Jazaa'an bima kanu ya'malun, sebagai imbalan atas apa yang telah mereka lakukan. Kata imbalan ini penting karena kita bisa memperoleh kenikmatan surga itu kalau kita melakukan sesuatu yang layak mendapatkan imbalan tadi. Jadi berarti masuk surga atau tidak bergantung pada apa yang kita lakukan sekarang. Ya. Sebagai contoh penerapan pengertian bahwa tujuan akan membimbing perilaku, mari kita bahas salah satu sektor kehidupan, salah satu saja yang kita jalani sehari-hari, yaitu kita itu butuh makan dan minum. Nah, saya ambil contoh ini yang setiap hari kita butuhkan, bukan hanya setiap hari, setiap saat kita butuhkan. Nanti apa yang kita bahas ini kita terapkan di bidang-bidang lain. Nah, di bidang-bidang lain, misalnya kita butuh harga diri. Ya. Jadi kalau orang-orang suka mengatakan kita membutuhkan self-esteem. Oke, butuh harga diri. Kalau kita membutuhkan harga diri, maka kita berperilaku konsisten sebagaimana kita konsisten ketika kita mencari makan dan minum. Ya. Misalnya menimbang sedikit self-esteem. Orang kepingin harga diri dengan cara mengaku-ngaku hebat atau menganggap orang lain rendah. Dia tidak akan mendapatkan self-esteem, malah dia olok-olok gitu. Nah, kalau mau dapat self-esteem gimana? Tolong orang lain, banyaklah menolong orang lain. Nanti orang-orang akan membutuhkan kamu. Kalau orang membutuhkan kamu, kamu akan merasa dirimu berharga. Nah, itu jadi mencari self-esteem dengan cara yang dianjurkan dan diridhoi oleh Allah. Kalau sombong itu tidak diridhoi oleh Allah. Nah, oleh karena itu kali ini saya membahas yang kita butuhkan sehari-hari, yaitu makan dan minum. Sebelum makan dan minum, orang-orang yang bertujuan mencari ridho Allah akan memeriksa apakah bahan makanan dan minuman itu halal dan baik. Apakah cara memperolehnya makanan dan minuman tadi dengan cara yang tidak mengambil hak orang lain. Kalau mengambil hak orang lain berarti tidak konsisten. Apakah perlakuannya terhadap makanan itu memberi penghargaan kepada pemberinya? Kita dapat makanan di hadapan kita, dihidangkan di hadapan kita, kita menghargai yang memberinya enggak? Bahwa kita bisa makan nasi, siapa yang menumbuhkan beraan padi itu? Kita makan sayur, siapa yang membuat sayuran itu tumbuh? Kan Allah. Nah, kita menghargai yang menumbuhkan itu enggak? Yang menghargai yang memberi itu enggak? Dan sebagainya. Nah, sebelum makan dan minum,
Orang-orang yang bertujuan mencari ridha Allah itu mesti memilih makanan yang halal dan baik. Jika tidak demikian, mereka akan tersesat. Tersesat itu gimana? Yaitu mengikuti jalan yang dianjurkan oleh setan. Jadi ada kaitannya bahwa orang yang tidak mau makan yang halal dan baik, itu nanti dia sebenarnya telah terjerumus atau tersesat mengikuti jalan setan. Ya ayyuhalladzina amanu kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Wahai manusia, makanlah apa yang dari bumi, apa yang dihasilkan dari bumi atau yang ada di bumi. Semua makanan kita itu dari bumi. Kita minum air juga dari bumi. Kita makan daging dari bumi. Kita makan sayur juga dari bumi. Jadi kulu mimma fil ardh. Makanlah apa yang ada di bumi secara halal dan baik. Kalau kita tidak mengikuti yang halal dan baik, wala tattabi'u khutuwatis syaitan, kalian jangan mengikuti langkah-langkah setan. Innahu lakum aduwwum mubin. Setan itu memusuhi kamu. Iya, karena kalau kita tidak makan yang halal berarti haram. Haram itu yang bagaimana? Haram itu kalau substansinya itu membahayakan, ya membuat kita sakit. Haram itu yang diperoleh dengan mengambil hak orang lain. Nah, itu kan menjadi bermusuhan dengan orang lain. Ya. Nah, setan itu menyukai kerusakan dan permusuhan. Setan menganjurkan manusia mengonsumsi makanan dan minuman yang haram dan buruk. Minuman keras misalnya bisa termasuk haram dikarenakan bahannya, substansinya atau zatnya itu membahayakan kesehatan jiwa raga manusia. Bukan hanya jiwa, bukan hanya raga, tapi jiwa dan raga. Allah wanti-wanti bahwa di minuman keras itu ada bahaya. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, ketahuilah bahwa minuman keras dan perjudian dan juga pengundian nasib itu adalah perbuatan keji yang biasa dilakukan dan dianjurkan oleh setan. Oleh karena itu jauhilah agar kalian beruntung. Jadi kalau kita bisa menjauhi yang haram dan buruk, itu kita bisa mendapatkan keberuntungan. Nah, minuman keras itu tidak hanya merusak kesehatan, tapi juga bisa merusak hubungan sosial. Karena seorang yang sedang mabuk seringkali cenderung tidak bisa mengendalikan rasa marah dan permusuhan. Minuman keras itu merusak kesehatan. Karena saya pernah membaca, itu yang saya baca, penelitiannya bagaimana itu bisa kita cari ya, bahwa seorang yang minum 1 seloki anggur, maka ada sel-sel otak yang terbunuh karena itu. Karena itu kalau terlalu banyak minuman keras, maka kemampuan berpikirnya itu bisa menurun. Menurun itu tidak hanya kecepatan, ya, tapi bisa juga melenceng. Ya. Karena apa? Minuman keras itu bisa membuat orang mabuk. Ketika dia mabuk, dia tidak bisa mengontrol dirinya. Kalau kita tidak mabuk, misalnya kita dibuat orang sakit hati, kita tidak akan segera mengekspresikan marah kita. Kita tahan. Tapi kalau orang yang mabuk, nggak bisa menahan. Dan juga lebih mudah terangsang untuk marah. Allah wanti-wanti, innama yuridu syaitanu ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir. Sesungguhnya setan itu menghendaki menempatkan pada kalian, di antara kalian, rasa permusuhan dan rasa kebencian melalui minuman keras dan perjudian.
Ya. Nah, kalau orang mabuk-mabuk, maka otomatis mereka itu lupa kepada Allah. Wa yasuddakum an dzikrillah, menghalangi kalian dari ingat kepada Allah. Wa andis sholat, dan juga dari sholat. Lalu orang-orang yang suka mabuk-mabuk itu umumnya tidak sholat juga. Ya. Terus Allah mempertanyakan kepada kita, fahal antum muntahun, apakah kalian mau berhenti mengonsumsi minuman keras dan berjudi? Nah, para pencari ridha Allah itu tidak akan mau mengonsumsi makanan yang demikian. Tidak mau mengonsumsi makanan yang terdiri dari bahan yang dilarang. Apa itu yang dilarang? Tadi contohnya minuman keras. Kalau makanan seperti bangkai, darah yang dialirkan. Darah yang dialirkan itu misalnya hewan disembelih, terus darahnya mengalir, ditampung, lalu dimasak, dimakan. Itu darah yang dialirkan. Nah, daging di dalam daging itu selalu masih ada darahnya. Jadi setelah disembelih itu tetap saja ada darah yang tinggal di daging itu. Buktinya kalau kita cuci, nanti air bekas cucian daging itu memerah, berarti masih ada darahnya. Kalau yang seperti itu halal, tidak apa-apa. Bangkai, darah yang dialirkan, hewan yang disembelih atas nama selain Allah, itu semuanya dilarang secara substansi. Hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinziri wa ma uhilla bihi li ghairillah. Diharamkan bagi kalian bangkai, darah, daging babi, dan yang disembelih atas nama selain Allah. Demikian juga wal munkhaniqatu wal mauqudatu wal mutaraddiyatu wan natihah. Ini sebenarnya contoh-contoh bangkai. Ya, bangkai itu bisa yang matinya karena dicekik, yang matinya dipukul, atau karena jatuh, atau yang mereka berantem kena tanduk lawannya, kemudian mereka mati, atau yang diterkam binatang buas. Itu semuanya haram, ya, semua haram karena itu bangkai. Nah, orang yang tidak beriman dan mereka tidak merasa terikat dengan ajaran Allah, mereka senang dengan makan bangkai. Seperti misalnya yang makan daging anjing, itu seringkali anjingnya tidak disembelih, tapi dimasukin dalam karung lalu digebukin sampai mati. Supaya darahnya tidak mengalir keluar. Nah, daging yang masih banyak mengandung darah itu, kata mereka itu lebih enak. Nah, itu berarti mereka mengonsumsi barang yang tidak direstui oleh Allah. Itu secara substansi. Bagaimana dengan cara memperolehnya? Dalam hal cara memperolehnya, para pencari ridha Allah itu hanya mau mengonsumsi makanan yang diperoleh dengan cara yang direstui Allah juga. Misalnya apa? Melalui perdagangan yang rela sama rela. Kalau perdagangan itu ada unsur tipuan, itu nanti kan ada pihak yang tidak rela. Karena pembelinya itu merasa ditipu. Nah, kalau ada harta yang diperoleh atau makanan yang diperoleh dengan cara yang tidak demikian, tidak dengan cara rela sama rela, maka itu menjadi haram karena itu merampas hak orang lain. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bil batili illa an takuna tijaratan an taradhim minkum. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian makan harta orang lain dengan cara yang salah. Batil itu salah. Salah menurut ukuran Allah. Yang boleh illa an takuna tijaratan an taradhim minkum. Kecuali kalau diperoleh melalui perdagangan yang sama-sama rela, sama-sama ridho gitu. Tapi kadang-kadang ada orang yang tipu menipu, tapi sama-sama ridho. Tentu
ridho di situ menjadi tidak berlaku karena ada unsur penipuannya. Ya. Terus mereka yang mencari ridho Allah itu juga tidak mau praktek dagang yang merugikan pembeli, baik dengan cara mengurangi timbangan barang maupun menurunkan kualitas jasa. Mengurangi timbangan barang jelas, ya, menjual 1 kilo harganya 100.000, kemudian ternyata dikurangi setengah, dikurangi 1 on aja atau setengah on saja, itu sudah berarti mengurangi hak orang lain. Menurunkan kualitas itu yang seringkali itu dikonstruksi. Perjanjiannya pakai besi yang kualitas tertentu, yang misalnya diameternya itu 12 mili misalnya, nanti terus diganti yang lebih kecil dan sebagainya. Itu berarti mengurangi kualitas. Allah melarang kita itu dan menyebut orang semacam itu sebagai orang yang curang. Wailul lil mutaffifin, celakalah bagi orang-orang yang curang. Siapa itu? Alladzina idza talu 'alan nas yastawfun. Kalau mereka pada posisi membeli, minta dipenuhi timbangannya, minta dipenuhi kualitasnya. Tapi sebaliknya, wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Kalau mereka pada posisi yang menjual, maka mereka itu akan mengurangi timbangan atau takaran. Dengan begitu dan demikian mereka membuat orang lain rugi. Yukhsirun itu artinya mengurangi hak partnernya. Mengurangi itu berarti membuat rugi dia. Maka dikatakan yukhsirun, bisa diterjemahkan mengurangi, bisa diartikan merugikan. Bisa dianggap sebagai mencelakakan juga, ya. Mereka yang mencari ridho Allah juga menghindari cara berbisnis yang mengurangi hak orang lain dengan cara misalnya sogok menyogok. Nah, menyogok itu kan artinya memberi kepada pengambil keputusan supaya dia dimenangkan dalam suatu proyek, meskipun kualifikasi dia itu tidak masuk, gitu. Supaya dia dapat proyek itu, maka caranya pengambil keputusannya aja yang diambil. Nah, itu bisa nyogok, ini bisa langsung seperti tadi proyek, ya. Bisa juga tidak dalam bentuk proyek, nyogok kepada kingmaker, kepada orang yang bisa memberi jabatan. Misalnya nyogok kepada bupati supaya dia bisa diangkat menjadi camat. Terus dia melihat bahwa kalau dia jadi camat maka dia akan memperoleh kesempatan memperoleh korupsi dan sebagainya misalnya. Terus dia nyogok. Terus dengan sogokan itu dia memperoleh kesempatan mendapatkan rezeki meskipun yang halal, ya. Tapi kan dia bisanya mendapatkan itu dengan cara nyogok. Nyogok itu berarti menyingkirkan hak dari orang lain. Nah, itu akan ketika dia mendapatkan gaji atau apa lagi kalau dia korupsi, itu dia selalu makan yang haram, ya. Jadi sogokan ini bisa langsung seperti proyek, pengambil keputusan proyek dikasih duit, dikasih sogokan supaya dia mendapatkan proyek tadi. Tapi bisa juga nyogok kepada orang yang mempunyai jabatan, yang bisa menunjuk orang menjadi pejabat, terus dia diangkat. Nah, diangkat itu dia lalu memperoleh gaji, misalnya supaya dia menjadi direktur utama di suatu perusahaan. Nyogok kepada orang yang mengambil keputusan siapa yang bisa jadikan direktur utama itu. Nah, terus ketika dia jadi direktur utama, dia akan dapat gaji. Jadi dia dapat gaji meskipun dia tidak korupsi. Gaji yang dia peroleh dari jabatan itu haram karena dia memperoleh jabatan itu dengan cara yang haram. Nah, Allah melarang kita, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil.
kalian jangan makan harta orang lain dengan cara yang salah. Wa tudlu biha ilal hukam, dan kalian menyodorkan sogokan kepada para pengambil keputusan. Hukam itu dari kata hakama. Hakama itu bisa berarti menghakimi, bisa berarti ini mengambil keputusan. Dalam hal sogok menyogok ini lebih cocok diartikan secara umum, yaitu pengambil keputusan. Nah, kalau di pengadilan itu hakim, pengambil keputusan juga. Tapi kalau kita mengartikan hukam ini pengambil keputusan, itu bisa dia seorang dirjen, bisa seorang menteri, bisa seorang presiden, bisa seorang ketua partai gitu. Nah, itu masuk semua dalam hukam. Sogok. Litakulu fariqam min amwalin nas, supaya kalian bisa makan sebagian dari harta orang lain bil ithmi, dengan cara yang dosa, wa antum ta'lamun, padahal kalian mengetahui hal itu. Lagi, orang-orang yang mencari ridha Allah juga tidak mau merebut hak orang lain dengan cara menguasai warisan yang menjadi jatah saudara yang sendiri. Biasanya kalau mengambil atau menguasai warisan itu, korbannya saudara sendiri. Bisa kakaknya, bisa adiknya, bahkan bisa anaknya. Ini hati-hati ya. Menguasai warisan orang lain seringkali dilakukan oleh saudara tertua atau bahkan oleh seorang ibu, dengan dalih dia akan mengelola harta warisan dengan baik selagi adik-adiknya atau selagi anak-anaknya masih kecil dan belum bisa mengelola harta. Jadi karena suaminya meninggal, anak-anak masih kecil, terus warisan tidak segera dibagi, dia kuasai. Nah, macam-macam alasannya, ini dipakai bisnis dulu biar nanti bertambah. Terus kalau dipakai bisnis belum tentu beruntung kan, mungkin rugi. Nah, rugi itu tanggungan dia harus mengganti warisan anaknya tadi. Kalau karena rugi kemudian dia, nah habis mau ganti, tidak ada yang dipakai untuk ganti. Nah, itu dia sudah mengambil hak anak-anaknya. Ya. Kalla bal la tukrimunal yatim. Jangan demikian, kalian itu tidak menghormati anak yatim. Wala tahadduna ala ta'amil miskin, dan kalian tidak mau menganjurkan untuk memberi makan kepada orang miskin. Poinnya yang relevan dengan waris. Wa ta'kuluna turatha aklan lamma, dan kalian makan harta warisan dengan campur aduk. Seorang ibu tadi ya, dia suaminya meninggal, tentu dia dapat warisan. Anaknya juga dapat warisan. Kalau dia kuasai, berarti dari yang harta yang dia kelola, ada yang halal dan ada yang haram. Itu wa ta'kuluna turatha aklan lamma. Terus konsistensinya orang yang mencari ridha Allah, itu mereka ketika mengonsumsi makanan dan minuman, mereka memperhatikan porsi dan proporsi makanan. Ya. Porsi dan proporsi makanan. Proporsinya dijaga agar seimbang kandungannya. Jadi kalau dia misalnya sedang sakit gula, diabetes, dia tuh harus menakar kandungan karbohidratnya berapa. Kalau lebih dari itu akan membahayakan dirinya. Jadi kalau lebih dari takaran itu, dia menzalimi dirinya sendiri, menyebabkan dirinya sendiri sakit. Itu nggak boleh. Karena dalam Islam itu tidak boleh menyakiti diri sendiri dan tidak boleh menyakiti orang lain. Porsinya juga begitu, jangan berlebihan. Kalau berlebihan nanti kalori terlalu banyak, dia akan lebih dekat dengan penyakit. Lalu dalam pengelolaan makanan, mereka juga berusaha menghindari pengelolaan makanan dan minuman yang menyebabkan pemborosan atau ketersia-siaan. Ini mulai dari panen misalnya. Panen itu banyak orang-orang yang misalnya panen dengan banyak yang tertinggal. Nah, tertinggal itu kan mubadzir.
Terus misalnya ketika merontokkan biji biji padi, gabah-gabahnya itu dengan cara yang banyak yang bertebaran yang tidak bisa diambil. Nah, itu juga pemborosan atau wasting ya. Kita pelajari bahwa kita ketahuilah bahwa proses pertanian kita itu waste-nya terlalu banyak. Waste-nya itu yang dibuang itu terlalu banyak. Ketika mengkonsumsi makan juga begitu. Seringkali orang, apalagi kalau mentang-mentang makanan itu gratis di acara pesta kawinan, terus kebetulan ya tuan rumahnya itu menyediakan makanan bermacam-macam dan enak-enak. Wah, nyobain ini, nyobain itu, terus baru dicicipi sedikit, taruh. Terus coba yang lain, cobain sedikit, taruh lagi. Itu membuang-buang. Itu temannya setan atau saudaranya setan. Innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin wa kana syaitanu lirabbih kafura. Sesungguhnya para pemboros adalah saudara-saudaranya setan. Bukan hanya teman, saudaranya setan. Dan setan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya. Maka kita biasakan makan itu harus bersih ya. Di piring itu jangan ada makanan yang tertinggal. Lagi, orang yang mencari ridha Allah itu ketika memiliki makanan berlebih, maka mereka itu bersedia berbagi, mau membagi sebagian dari makanan mereka kepada orang lain, terutama yang membutuhkannya. Terutama orang miskin. Kenapa? Ya antara lain kita itu bisanya memperoleh harta itu kan dengan partisipasi orang miskin. Kita bisa mendapatkan padi karena padi itu ditanam oleh orang-orang miskin. Orang yang punya sawah kaya, tapi mereka tidak sanggup mengerjakan sendiri, panggil orang-orang miskin, ini tanam, itu olahlah tanah ini, 1 hari aku kasih sekian. Jadi makanan yang kita makan itu banyak diandili oleh orang-orang miskin. Setelah menanam, nanti ketika mengangkut dari sawah ke penggilingan, dari penggilingan ke pasar, dan sebagainya, itu semuanya melibatkan orang-orang miskin. Maka selayaknya kalau kita mempunyai makanan lebih, kita ingat kepada orang miskin. Cuma kalau kita itu mencari, wah ini beras ini diproduksi di mana nih ya? Wah di Delanggu. Terus mencari orang miskin di Delanggu, itu sulit. Allah itu tidak ingin mempersulit kita. Udahlah, cari orang miskin di dekatmu, untuk mewakili orang miskin yang ada di Delanggu misalnya. Itu kalau orang Delanggu yang kaya juga begitu ya, nanti kan semua orang miskin akan kebagian. Ya. Jadi orang-orang yang mencari ridha Allah itu kalau ada kelebihan rela memberi makan orang lain. Wa yut'imuna at'ama 'ala hubbihi miskina wa yatima wa asira. Mereka mau memberi makan makanan yang mereka sendiri suka dengan makanan itu, diberikan kepada orang miskin, kepada anak yatim, dan bahkan kepada tawanan perang. Tawanan perang itu kan musuh. Tapi ketika ditawan, harus dikasih makan. Dan makanannya harus yang baik. Innama nut'imukum liwajhillah. Kami memberi makan kepada kalian itu hanya dalam rangka mencari ridha Allah. La nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Kami tidak mengharapkan balasan atau terima kasih dari kamu. Enggak, saya enggak perlu. Ya. Dengan demikian orang-orang yang bertujuan mencari ridha Allah tidak akan merugikan diri sendiri dan juga tidak akan merugikan orang lain. Orang lain akan merasa aman berhubungan dengan mereka. Karena mereka menerapkan Islam dengan baik, mereka akan memiliki banyak relasi ya, yang bisa memberi banyak manfaat dalam pergaulan, baik pergaulan bisnis maupun pergaulan sosial. Nah, pergaulan bisnis, pergaulan sosial itu kan network, ya, jaringan dalam hubungan. Kalau hubungan bisnis, maka dia akan lebih mudah berdagang. Ya.
Rasulullah memuji orang-orang yang demikian itu, orang-orang yang mencari ridha Allah ketika mencari makan, dan makan itu tidak menyakiti diri sendiri dan tidak menyakiti orang lain. Ada orang bertanya, ya Rasulullah, Islam yang bagaimana yang paling baik? Rasulullah menjawab, Islamnya orang yang orang lain itu selamat dari lisannya dan dari tangannya. Jadi orang yang tidak menyakiti orang lain, baik melalui tutur katanya maupun melalui tangannya. Kalau tangan itu menyakiti fisik, kalau lisan itu menyakiti mentalnya. Menyakiti mental seringkali lebih sakit daripada menyakiti fisik. Karena kalau sakit fisik itu sebentar saja bisa pulih. Tapi kalau menyakiti hati itu bisa berbulan-bulan, bertahun-tahun tidak hilang-hilang itu sakitnya. Ya, mari kita mencoba menerapkan ikhlas secara konsisten di bidang apapun. Tadi yang saya berikan contoh itu di bidang makan minum. Nanti kalau kita terapkan di bidang lain juga demikian. Ya, cara memperolehnya mesti dengan baik. Terus kemudian substansinya harus baik. Sarana yang dipakai harus baik dan tujuannya juga harus baik. Demikian ringkasnya apa yang kita bahas pagi ini adalah bahwa tujuan hidup yang jelas yaitu ridha Allah akan membuat semua aktivitas dalam kehidupan ini terbimbing ke arah target yang diharapkan. Perilaku orang-orang yang memburu ridha Allah pasti konsisten dan tidak menyimpang. Untuk memenuhi kebutuhan konsumsi misalnya, mereka memilih yang halal dan baik saja. Dan para pencari ridha Allah tidak akan merugikan diri sendiri dan juga tidak akan merugikan orang lain. Semoga Allah selalu membimbing kita dalam menempuh jalan yang lurus dan menghindarkan kita dari jalan yang sesat dan yang Dia murkai. Amin.